Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia. Bertemu dengan Bapak Hafidin MPD. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian baik semua. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Anak-anak yang berbahagia, kegiatan pembelajaran kita tahun ini agak berbeda dengan kegiatan pembelajaran kita tahun sebelumnya. Karena kegiatan pembelajaran kita pada tahun ini dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Artinya pertemuan kita tidak dilakukan secara langsung, tetapi lewat jarak jauh. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa, apa yang kita pelajari akan bermanfaat buat kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membicarakan secara umum tentang teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan pasti berhubungan erat dengan mata pelajaran sains. Dalam mata pelajaran itu atau mata pelajaran sains terdapat beberapa percobaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, untuk mengasah keterampilan menulis, maka dibutuhkan suatu tulisan yang baik. Bagaimana tulisan tersebut? Tulisan tersebut ditulis dengan menggunakan kaidah ilmiah. Artinya, laporan yang sudah kalian buat dalam mata pelajaran tersebut dituliskan dalam rangkaian kalimat-kalimat sesuai dengan bahasa yang logis dan sesuai dengan kajian ilmiah. Itulah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Nanti kita akan mengidentifikasi atau mengelompokkan. Yang kedua adalah menyimpulkan informasi laporan percobaan. Bagaimana simpulan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di sini kita akan bahas nanti tentang bagaimana struktur kalimat, juga kaidah kalimat, sesuai atau tidak dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyajikan laporan percobaan. Percobaan yang telah kalian buat akan dilaporkan dalam tulisan yang ilmiah. Yang berikutnya itu adalah pengertian laporan. Nanti kita akan bahas apa itu laporan. Yang kedua adalah ciri-ciri laporan percobaan. Pasti kalian tahu apa ciri-ciri laporan tersebut. Dan nanti kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya. Pengertian teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Inilah nanti yang akan menjadi bahasan kita dalam pertemuan berikut. Ciri-ciri laporan percobaan. Ini ada 6 cirinya. Yang pertama adalah disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Objektif itu artinya benar, sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang ketiga adalah disusun berdasarkan struktur yang runtut. Runtut artinya berurutan. Yang keempat adalah bahasa baku dan ilmiah. Bahasa yang dipakai dalam kegiatan laporan adalah bahasa yang ilmiah. Apa itu bahasa yang ilmiah? Yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bukan bahasa pergaulan atau percakapan yang biasa kita pakai dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang kelima adalah disertai data yang lengkap. Penelitian dikatakan ilmiah jika data yang dikemukakan adalah data yang lengkap atau data yang valid. Dan yang keenam adalah penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Ini
yang menjadi bagian terpenting dari ciri laporan percobaan. Yang bagian kedua adalah menyimpulkan informasi laporan percobaan. Setelah kita membuat, apa simpulannya? Ada 4 simpulan yang bisa kita tarik dari pelajaran ini, dari kegiatan laporan. Yang pertama adalah kita baca dengan saksama. Baca dengan saksama artinya membaca dengan baik, dengan teliti, dan sebagainya. Yang kedua adalah catat setiap informasi penting dari laporan percobaan. Ini kadang-kadang sering terlupakan. Ada bagian penting, tetapi kita lupa mengemukakannya. Dan kalau ada yang kurang kita pahami, kita bisa bertanya. Yang ketiga adalah simpulkan informasi dari laporan percobaan. Bagian penting, simpulkan intinya. Dan yang keempat adalah pilih kosakata baku dan santun dengan kalimat efektif. Kosakata, penggunaan kosakata, walaupun kita sering berbahasa Indonesia, tapi kadang-kadang banyak kosakata yang tidak baku yang kita pakai. Nah, disinilah kita menggunakan kata yang baku dan juga kalimat yang baku serta kalimat yang efektif. Perlu diketahui juga ada kalimat yang biasa kita kemukakan dalam bahasa lisan itu agak berbeda dengan bahasa tulisan. Kita sering menggunakan dalam bahasa lisan adalah bahasa tidak baku, tetapi dalam bahasa tulisan kita usahakan kita menggunakan bahasa baku, bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Bagian ketiga adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. Nanti di sana dibagi 2 bagian, ada struktur teks laporan percobaan dan yang kedua adalah telaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur utama teks laporan percobaan adalah pada umumnya teks laporan percobaan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah pernyataan umum. Ini yang masih bersifat umum. Sedangkan yang kedua adalah uraian. Uraian ini adalah penjelasan dari pernyataan umum. Rangkaiannya sangat banyak sekali. Yang kedua adalah struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Sebagaimana karya ilmiah, maka karya laporan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah objek. Objek adalah permasalahan dalam kajian kita. Yang ketiga adalah pelaku percobaan. Pelaku artinya orang yang melakukan percobaan. Yang berikutnya adalah tempat dan waktu percobaan. Nah, kita nanti akan jelaskan di mana tempat kita melakukan percobaan dan waktu percobaannya itu dalam rentan waktu berapa lama. Waktunya kapan, hari, waktu, pukul, dan sebagainya kita akan jelaskan. Yang berikutnya adalah tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan kita jelaskan dengan detail. Yang berikutnya adalah bahan atau alat yang dipakai dalam kegiatan percobaan. Yang berikutnya adalah langkah-langkah. Yang berikutnya adalah hasil laporan percobaan, simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah penggunaan buku dan karya-karya lainnya sebagai pendukung kegiatan tersebut. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Pasti kalian masih ingat pelajaran kelas 7, kita menggunakan kalimat aktif. Biasanya kalimat aktif yang paling terkenal itu yang menggunakan awalan me. Kemudian juga menggunakan awalan ber. Dan sebagainya. Yang kedua, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel. Jadi, laporan percobaan harus disertai dengan data pendukung seperti itu. Saat kalian melakukan percobaan, maka harus disertai dengan foto dan sebagainya sebagai bahan pendukung laporan tersebut. Kemudian menggunakan kata benda. Kata benda kita pakai dalam laporan ini. Yang berikutnya adalah menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Kata serapan biasanya adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang bukan bahasa Indonesia. Tetapi kata itu sudah familiar, terkenal, dan lama-kelamaan kata itu diambil dan dipakai menjadi bahasa Indonesia. Itulah yang disebut dengan kata istilah. Yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja aktif. Nanti kalau kita bicara kata kerja aktif, nanti ada juga kata kerja pasif. Kata kerja aktif cirinya nanti menggunakan awalan me. Dan juga ada yang menggunakan awalan ber. Yang berikutnya adalah adanya urutan kegiatan. Saat kalian melakukan
penelitian, saat kalian melakukan uji coba, itu ada kegiatan. Biasanya kegiatan diawali dengan pembuka, kemudian rangkaian kegiatan, dan penutup. Yang berikutnya adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Ini bahasan yang kita bahas dalam ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang berikutnya bagian keempat adalah penyajian laporan percobaan. Ini ada dua bagian. Yang pertama adalah langkah penyusunan, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Di langkah dan kaidah maka jadilah laporan percobaan. Yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah penyusunan laporan percobaan. Ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah tentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati. Ini adalah paling penting. Yang kedua adalah susun tujuan laporan berdasarkan percobaan. Setiap kita melakukan sesuatu kegiatan, pasti kita mempunyai tujuan. Apa tujuan yang akan kita capai? Itulah yang akan kita tuliskan di situ. Yang ketiga adalah susunan laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Jadi kita belajar nanti bagaimana cara menyusun laporan sesuai dengan struktur. Dan yang terakhir adalah gunakan bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena karya ini adalah karya tulis ilmiah, maka harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah yang benar, karena ini adalah karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata serapan dalam teks laporan percobaan. Dalam laporan percobaan banyak unsur serapan yang kita pakai. Nanti di sana ada unsur serapan belum sepenuhnya masuk ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang sains, banyak sekali kata-kata yang masih menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, bagaimana kata-kata itu kita pahami dengan benar, dan bagaimana kata itu padanannya dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Karena tidak semua kata-kata dalam bahasa asing itu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nanti ketika berubah menjadi bahasa Indonesia, ada perubahan tulisannya. Jadi kita nanti tulisan dalam bahasa Inggrisnya akan berbeda dengan tulisan dalam bahasa Indonesia. Dan kalau itu sudah menjadi kata serapan, menjadi kata bahasa Indonesia, pasti ada perubahan. Dan nanti bagaimana penulisan yang benar sesuai dengan bahasa Indonesia, tidak lagi dari bahasa asingnya. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Yang kedua adalah unsur serapan, pengucapan, dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ada penulisan dan pengucapan yang berbeda. Semuanya kita menggunakan standar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah unsur serapan daerah yang disesuaikan dengan penuturan bahasa Indonesia. Banyak sekali bahasa daerah, dialek, dan sebagainya yang bukan bahasa Indonesia kita pakai dalam kegiatan ini. Tetapi lama-lama kata-kata tersebut kalau sudah familiar, maka akan berubah menjadi kata-kata dalam bahasa Indonesia dan sudah masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, ini pertemuan kita hari ini hanya kita akan membahas tadi secara garis besar pertemuan-pertemuan yang akan kita bahas berikutnya, dan mudah-mudahan pertemuan kita berikutnya akan berjalan dengan lancar dan kalian mudah memahami apa yang kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja. Nanti untuk kalian yang mau bertanya dan sebagainya, kalian bisa melakukan pertanyaan lewat pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan media Google Classroom. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan pelajaran hari ini akan menjadi ilmu buat kita. Dan sebagaimana biasa kebiasaan kita, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Karena tadi saat kita mengawali pelajaran, kita pun membuka dengan berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.